Oke, semuanya open kamera. Biar ini kan karena baru ya, jadi open kamera deh. Nggak ada webcam, Pak Pak. udah nggak ada webcam. Pakai itu ya komputer ya. Ini Mas Talib pakai HP dibuka untuk ininya. Pak Ari pengen tahu ya. Pengen tahu wajah gantengnya sama wajah cantiknya. Oke ya, Pak Ari buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nanti kalau udah kenalan nanti bisa ditutup nggak apa-apa kameranya, barangkali makan kuota ya. Ini Pak Ari udah kelihatan wajahnya belum? Belum. Nah ini udah ya. Apa belum ini? Oh nggak mau, padahal udah dibuka ini. Bentar. Nah, kelihatan ini ya. Oh. Udah ya. Diam dulu. Inilah tak rekam ya. Jadi nanti mudah-mudahan untuk pertemuan kali ini Pak Ari buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ini warahmatullahi berarti wabarakatuh. kemungkinan sampai jam 1 atau mungkin bisa kurang ya. Karena Pak Ari juga menyesuaikan. Tadi di sini kebanyakan menggunakan kuota. Jadi Pak Ari ya harus dipercepat ya. Siap ya? Oke ya. Jadi perkenalkan, ini karena pertemuan pertama, Pak Ari harus memperkenalkan diri ya. Untuk nama sudah tahu semua ya, namanya Pak Ari, nama panjangnya. Apa ada yang belum? Halo? Belum, Pak. Belum. Oh ya. Jadi untuk nama itu nama Pak Ari itu Pak Somari. Ini untuk rumahnya itu di Pesurungan Kidul. Di sini barangkali ada yang dekat, nanti bisa main atau mampir. Ini Mas, tolong Mas Talib dibuka kameranya open cam biar teman-teman tahu. Iya, Pak. Halo Mas Talib. Ganteng kok. Oke ya, kita mulai ya. Pakai baju bebas nggak apa-apa ini ya. Untuk pertemuan kali ini Pak Ari pengen kenalan dulu nih ya. Ini sebenarnya kan semuanya ada sekitar 29 siswa ya. Tapi mungkin mereka sedang 28. Oh iya, 28 siswa. Tapi karena mungkin mereka mungkin tidak ada kuota atau mungkin sedang ada kegiatan, maka tapi tenang saja ya, untuk yang masuk itu otomatis akan dapat poin tambahan. Poin tambahan ini maksudnya ketika misalkan kalian ujian UTS atau apa nilainya kurang, maka poin untuk Google Meet ini akan digunakan untuk menambah seperti itu. Misalkan dapat 75 misalkan. KKM kelas 2 itu kan 76. Nah, itu mungkin akan nambah poinnya dari Google Meet ini ya. Jadi dari 4 anak ini istilahnya akan dapat poin. Kalau misalnya nilai 80 ya berarti nanti nambah seperti itu. Oke ya, kita kenalan dulu ya. Ini yang pertama Pak Ari absen dulu. Langsung aja ini yang masuk dulu. Ini tanggal 27 ya. Tanggal 27 bulan 07 2021. Atas nama siapa ini? Anissa Agustina. Iya. Iya, Pak. Iya. Terus siapa lagi? Nama lengkap Mas Julianto mana sih? Julianto Dwi Saputra. Oke. Terus Talib. Oke. Terus satu lagi Mas Rizky Adri Ananto. Oke. Ini absennya saya yang absen langsung ya. Jadi karena ini materi menggunakan Google Meet. Oke. Oke, sudah. Sekarang Pak Ari kenalan dulu dari
acak aja yang putra ya. Mas Julianto mendengarkan? Benar, Pak. Oh iya. Untuk Mas Julianto rumahnya mana, Mas Julianto? Di Kebawan, Pak. Cabawan berarti nggak terlalu jauh dengan ini ya, Surungan Kidul ya. Iya. Iya. Untuk Cabawan berarti dari sekolah ke dari rumah ke sekolah biasanya naik kendaraan apa naik angkot apa? Ada kendaraan, Pak. Oh, kendaraan. Oke, sekarang dulu lulusan mana? SMP mana? SMP 18, Pak. Oh, SMP 18 berarti yang Margadana ke utara itu ya? Iya. Oh, Yang iya. ke Iya. Balongan. Selanjutnya Mas Tolib. Ini kalau Mas Tolib rumahnya di mana Mas Tolib? Cendrawasih, Pak. Cendrawasih. Oh, Cendrawasih dekat ya dari sini ya. SMA dekat ya. Tadi untuk Mas Talib dulu alumni mana? SMP mana? Mahria, Pak. Al-Khairia. Oke, ya, Pak. Mas Rizky Adri Ananto. Halo Mas Rizky. Iya Pak, Iya, ini rumahnya di mana Mas Rizky? ada gunting, Oh, Randu Guntingnya jalan apa? sedikit. Jalan Seliti. Oh ya dekat berarti. Randu Gunting. Untuk dulu alumni SMP mana? Bias Pak, Oh, SMP Bias ya. Yang selanjutnya ini berarti yang cewek sendiri Mas Mbak ya, Mbak Anissa Agustina. Ini pasti lahirnya bulan Agustus ini. Iya, Pak. Oh, ya. Mbak Agustina rumahnya untuk rumahnya di mana Mbak Agustina? Di Bandung, Pak. Tegal Selatan. Bandung Gempling. Iya. Rumahnya Bandung Gempling. Untuk dulu alumni mana? SMP berapa? Sampai 19. Oh, SMP 19 berarti yang itu ya, dekat situ ya. Oke. Ini Pak Ari udah kenalan, sekarang Pak Ari pengen ini supaya kalian itu mengerti tentang jurusan TKJ ini. Kalau Pak Ari pakai presentasi kelihatan nggak ya? Bentar ya. Iya. Kelihatan nggak kalau Pak Ari pakai ini? Kelihatan apa nggak? Kecil. Kecil banget, Pak. Kecil banget ya karena pakai HP ya. Ya udah nggak apa-apa wes. Ini Pak Ari pengen cerita ya tentang TKJ supaya kalian itu termotivasi. Jadi termotivasi dalam arti kalian semangat untuk mengikuti kegiatan belajar selama kelas 11 ini. Ya, mudah-mudahan nanti walaupun kalian sudah nonton videonya tapi ini ada sedikit. Ini ya kalau langsung itu kan atau secara langsung itu kan kalian lebih menikmati atau mendengarkan nggak apa-apa. Ya, jadi untuk jurusan TKJ ini ya, sebenarnya kalau kalian tahu tentang teknik komputer dan jaringan dan menguasainya, oh ini ada yang masuk lagi nih. Bentar. Ini nanti sampai jam ini ya, jam. Oh ini ada satu lagi. Mas Slamet, ya Mas Slamet, Daro, Mas Slamet, Mas Slamet. Halo Mas Slamet. Nggak dengar, kok keluar lagi. Nah, kita lanjut ya. Sebenarnya kalau kalian menguasai kaitannya dengan TKJ, teknik komputer dan jaringan, itu kalian lulus itu tidak khawatir ya. Dalam arti kerja bisa, wirausaha juga bisa. Nah, ini sesuai dengan pengalaman Pak Ari juga ya. Ini ya, jadi ini otomatis kalau jurusan komputer itu di semua instansi itu mesti butuh tenaga komputer. Berbeda ketika misalkan katakanlah jurusan farmasi atau jurusan teknik otomotif, itu kan misalkan farmasi kerjanya paling di apotek atau mungkin yang kaitannya dengan obat-obatan. Tapi kalau untuk komputer itu semua bidang, semua instansi itu mesti butuh tenaga komputer. Ya, ini Pak Ari pembuka aja. Nah, ini. Nah, untuk selanjutnya ini nanti untuk kelas 11 ini ya. Jadi kelas 11 itu akan diajarkan tentang teknologi WAN, administrasi infrastruktur jaringan. Kebetulan Pak Ari ngajarnya ini ya yang keempat, administrasi teknologi layanan jaringan, terus produk kreatif dan kewirausahaan.
Ini Pak Ari yang ngajarnya berarti yang TLJ ini, teknik layanan komputer jaringan. Nah, ini sebenarnya untuk kelas 11 ini sebenarnya itu ada prakerin. Sebenarnya kalau tahun kemarin ada. Pertama pandemi itu sempat ada tapi dihentikan ya karena pandemi. Sedangkan untuk tahun kemarin sempat ada. Nggak tahu untuk tahun ini itu belum diketahui pasti apakah nanti diadakan atau tidak ya. Yang jelas kalau misalkan ada itu dimulai bulan Februari dari tahun depan. Tapi kita berharap semoga untuk kelas 11 ini akan ada pakrin gitu ya. Iya. Iya. Nah, untuk nih. Jadi ini ya. Jadi jangan khawatir untuk kalian kaitannya dengan lulusan TKJ ini nanti bisa jadi teknisi komputer. Jadi kalian bisa buka servisan komputer di rumah atau mungkin ikut kerja jadi teknisi komputer juga bisa. Terus untuk teknisi jaringan, jadi kalian nanti bisa jadi teknisi jaringan, misalkan ini ya membuatkan warnet atau misalkan membuat jaringan RT RW jaringan voucher yang misalkan kalau mungkin kalian pernah menjumpai ya internetan murah di rumah teman menggunakan voucher itu juga bisa. Terus bisa juga menjadi operator komputer ya misalkan di instansi ya sekolah ataupun perusahaan-perusahaan. Nah ini. Atau bisa juga jadi marketing ISP di Telkom, terus di Bisnet dan lain sebagainya. Atau bisa juga menjadi administrator jaringan. Administrator jaringan itu ya yang megang jaringan dari suatu perusahaan. Nah ini untuk peluang kerjanya, jadi tidak usah khawatir. Atau bisa buka privat komputer juga bisa. Nah ini untuk wirausaha sekarang. Kalau tadi kalian kerja di instansi. Ini untuk wirausaha, kalian bisa jadi teknisi jaringan, buka servis sendiri di rumah. Sekali install Windows, ini lumayan 50.000 ya. Di sini sudah ada yang bisa menginstal Windows. Halo? Belum, Pak. Belum. Mudah-mudahan nanti bisa ya. Nah, ini karena kondisinya seperti ini ya. Terus toko online, di sini ada yang sudah punya toko online sendiri di Bukalapak atau ini Anissa, Mbak Anissa, halo? Belum, Pak. Belum. Nah, nanti diajari. Ini kalau Pak Ari biasanya kalau yang kelas 11 diajari bisnis online, jual beli online. Ini ada lagi nih yang masuk. Bentar. Ada lagi yang mau masuk. Mbak Sakia, halo Mbak Sakia. Halo. Halo, Pak. Ya, ini baru masuk kenapa? Iya. Ya nggak apa-apa ya. Ini langsung aja diikuti, nanti videonya bisa dilihat lagi ya. Ini karena tak record, nanti tak masukkan ke YouTube. Ya. Ya. Nanti ini absennya juga udah otomatis. Ini yang selanjutnya tadi toko online nanti Pak Ari ajarkan ya. Tenang aja, insya Allah nanti kalau kita bertemu dan sudah tatap muka dan Pak Ari mengajar kalian, insya Allah nanti diajari toko online ini. Karena saat pandemi ini toko online itu naik gratis dari 100%, katakanlah misalkan dari 1.000 itu menjadi 10 kali lipat, 10.000. Jadi kenaikannya sungguh gratis ya. Jadi naik gratis untuk istilahnya jual beli online ini untuk kondisi saat ini. Jadi kalau kalian punya toko online bisa merasakan ya, ya cepet dagang jajan ya cepet, dagang ya serba online sekarang. Terus untuk wirausaha itu servis komputer. Jadi servis komputer kalian bisa di rumah buka ya, merakit lab komputer atau bersihin komputer itu juga bisa di rumah. Nanti saya tanya-tanya kalau misalkan ini. Terus yang selanjutnya mau jadi YouTuber Pak. Di sini ada yang jadi YouTuber kelas 11. Kayaknya kelas 11 ada ya yang jadi YouTuber ya. Siapa? Belum ada kelas 11 yang aja. Belum kayaknya, Pak. Dengan anak RPL. Oh yang RPL ya itu ya.
Yang selanjutnya itu untuk wirausaha itu kalian bisa buka privat komputer. Privat komputer itu mengajarkan misalkan Word, Excel, PowerPoint ke anak-anak yang misalkan SD, SMP, atau yang kira-kira kalian mampu untuk mengajar. Nah, ini dengan catatan kalian menguasai materi ya. Ini untuk wirausaha. Tadi untuk misalkan peluang kerjanya sudah, wirausahanya juga sudah. Terus kalau mau lanjut kuliah kemana Pak? Nah, ini. Jadi jangan khawatir ya, kalian supaya lebih semangat. Kalaupun lanjut kuliah, ini kalian bisa mengambil jurusan teknik informatika, manajemen informatika, multimedia, ya, teknik komputer, terus ilmu komunikasi, teknik animasi dan lain-lain. Terus untuk gelarnya apa Pak? AMDKOM, ya untuk D3-nya. Terus untuk SKOM atau untuk S1-nya atau STRT ini untuk D4. D4 ini setara dengan S1 ya. Ya. Ini kalau kalian mau mengambil jurusan yang sesuai dengan jurusan kalian. Sebenarnya tidak harus ini. Ngambil jurusan lain pun bisa. Ya misalkan saya nyong wis bosen karo komputer. Saya mau lanjut ke misalkan jurusan apa? Misalkan mau jurusan akper, perawat, itu juga bisa sebenarnya. Tapi itu yang enggak linear, maksudnya enggak sejurusan itu ya. Ini, jadi enggak masalah kalau misalkan di luar jurusan yang tadi Pak Ari sebutkan. Nah intinya kalau misalkan kalian kuliah misalkan ya, ini kan enak. Kalian misalkan menyukai komputer, ya otomatis ngambilnya jurusan komputer itu nanti akan menikmati ketika kuliah karena sudah menguasai. Berbeda ketika misalkan kalian nggak menguasai komputer tapi misalkan nggak menguasai matematika, menguasai komputer tapi juga matematika, ya otomatis nanti ketika kalian kuliah jurusan matematika mumet, harus belajar lagi. Itu karena nggak suka, hanya ikut-ikutan misalkan. Seperti itu ya. Apalagi untuk saat ini kaitannya dengan teknologi itu sangat dibutuhkan di istilahnya ya dunia industri maupun wirausaha. Ini kebetulan Pak Ari juga dia menekuni bidang jual beli online, terus YouTube juga main, sama istilahnya ngajar. Nah nanti insya Allah kalau kita ada kesempatan nanti kita ajarkan. Ini kebetulan untuk alumni yang sudah bekerja ini banyak sekali ya. Ini Haji Pangestu, ini kerjanya di Telkom. Terus ada Ahmad Arif, ini di Pama, PT Pama. Ini PT Pama ini gajinya lumayan besar, di atas 10 juta ya. Ini masih di Indonesia PT Pama. Terus ini ada Mas Renaldi Alamsyah, ini salah satu murid berprestasi juga ya. Ini kerjanya di Gelora Bung Karno sebagai staf teknisi. Dan yang satu ini Siti Nur Afifah, ini di Lenovo ID, ini sebagai distributor. Ini kakak-kakak kelas kalian yang TKJ ya, yang sudah bekerja, jadi tidak usah khawatir. Nah, terus ini Pak Ari memberikan beberapa trik bagaimana supaya menguasai materi TKJ Pak. Nah ini ya. Ini kalau yang pertama, ini sebenarnya ada 4. Ini tadi Pak Ari baru buat, belum sempat ditambah. Ini yang pertama itu, ya, yang pertama ini kalian harus memiliki perangkat praktek sendiri kalau pengen menguasai komputer. Ini semuanya mendengarkan ya, halo? Benar Pak. Ya. Ya, memiliki perangkat praktek sendiri. Jadi maksudnya apa perangkat praktek ini? Ya kalau kalian misalkan jurusannya komputer, minimal punya komputer sendiri, ya kan? Minimal punya misalkan tang krimping sendiri. Nah itu, karena seperti ini, gambarannya seperti ini. Semua mereka yang bekerja sebagai profesionalisme itu otomatis punya perangkat praktek sendiri. Contoh, dokter. Ketika dokter gigi mau mengobati pasien, kalau nggak ada alatnya, ya otomatis nggak bisa, ya kan? Kan seperti itu gambarannya. Montir, misalkan mau benerin motor, kalau nggak ada alatnya ya nggak bisa.
Ya, jadi begitu juga sebagai kalian sebagai teknisi komputer mau membuka laptop nggak ada obengnya ya nggak bisa. Nah, kan seperti itu ya gambarannya. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan pengen benar-benar menguasai itu ya harus punya perangkatnya, punya tang kerimping sendiri, obeng sendiri, driver sendiri. Kan gambarnya seperti itu. Yang selanjutnya yaitu punya rasa penasaran yang tinggi. Punya rasa penasaran yang tinggi ini maksudnya bagaimana? Ya kalian harus sering tanya kepada teman kalian yang pinter atau bapak ibu guru yang ada di sekolah yang ngajar kalian sebagai TKJ ya. Ini harus sering tanya, Pak, ini caranya bagaimana ya? Ini cara nginstal bagaimana? Itu seperti itu. Atau sering mencari informasi. Informasi itu kan di internet banyak ya. Misalkan cara nginstal Windows. Kalau kalian malu bertanya, bisa lewat YouTube. Kan seperti itu. Cara nginstal Windows. Itu seperti itu. Terus yang selanjutnya yang ketiga ini ada 4. Bergaul dengan anak-anak yang pinter komputer. Kan ada pepatah ada ini ya. Ada pepatah yang mengatakan kalau kalian misalkan pengen pinter buat bakso, ya otomatis bergaul dengan orang-orang yang pinter buat bakso. Kalau kalian misalkan pengen wangi, dolan karo wong sing ngadol minyak wangi, mesti mambu wangi, kan seperti itu ya. Begitu juga dengan ini, kalau kalian misalkan dolannya karo bocah-bocah sing pinter komputer, ya misalkan satu kelas kan udah TKJ semua nih, saling diskusi. Nah, insya Allah nanti ilmunya berkembang. Nah, seperti itu gambarannya. Untuk yang terakhir, yang keempat, kalau kalian pengen pinter komputer, ini yang keempat itu ya otomatis mengamalkan, mempraktekkan. Nah, ini yang keempat. Mengamalkan atau mempraktekkan. Nah, ini yang penting ya. Jadi kalau kalian pengen pinter komputer ya ini mengamalkan sama mempraktekkan. Ya, mengamalkan ini maksudnya nggak usah pelit-pelit. Kan sana orang bisa njaluk takon tak kalian bisa orang oleh padahal ini ya mempraktekkan misalkan caranya kayak pimen sih Mbak Nisa kayak gini caranya klik gini seperti itu ya. Ini 4 poin ini penting. Jadi kalau kalian pengen menguasai materi ya kaitannya dengan TKJ, ini ada 4 poin yang harus kalian lakukan. Itu seperti itu ya. Jadi gambarannya seperti itu. Ini karena kita pertemuan Google Meet pertama ya. Ini tadi yang mungkin ada yang mau tanyakan dulu tadi seputar ini. Seputar istilahnya kaitannya dengan jurusan kalian TKJ supaya kalian nanti lebih semangat. Ada yang mau ditanyakan? Silakan, nanti yang tanya nanti dapat poin. Ya. Mas Julianto mau tanya, Mas Julianto. Silakan bertanya ya, Mas. Bertanya. Materinya kira-kira nanti gimana? Ya, gimana? Materinya nanti kira-kira gimana? Untuk materinya Pak Ari apa untuk materi TKJ keseluruhan? Materinya Pak Ari. Oh, untuk materi Pak Ari itu materinya teknik layanan komputer ya. TLJ, teknik layanan jaringan. Itu kaitannya dengan jaringan. Jadi instalasi jaringan, nanti perkenalan perangkat jaringan, merakit membuat jaringan, terus nanti merawat jaringan. Seperti itu. Nah, tapi nanti mudah-mudahan kalau misalkan PPKM ini sudah berlalu dan kita dari Dinas Pendidikan sudah mengizinkan untuk tatap muka secara langsung, ya nanti kita praktek. Nah, tapi tetap nanti diajarkan dasar-dasarnya. Ya, seperti itu ya Mas Julianto ya. Iya, Pak. Intinya nanti kita praktek kalau sudah kembali normal. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mas Talib biasanya tanya ini dari OSIS ya. Cukup, Pak. Cukup. Mbak Sakia, ini Mbak Sakia kok nggak ada suara yang Mbak Sakia, halo. Ya, Pak. Open kamera Mbak Sakia coba. Yang lain sudah Pak Ari sudah lihat tadi, tinggal kamu coba Mbak Sakia. Pengen lihat.
Kan kita baru ketemu ya. Oh iya Mbak Sa. Ya ini sedang di mana rumah? Iya rumah. Rumahnya tokonan apa? Enggak. Ini di kamar. Oh di kamar ya. Pakai kuota apa pakai wifi? Pakai wifi. Oke. Ya sudah cukup ya. Ini karena Pak kalian rata-rata menggunakan kuota, jadi Pak Ari mau berlama-lama juga agak khawatir. Intinya Pak. nanti ya. Silakan yang Tanya. ya silakan yang mau bertanya. Buat yang apa ya? Mapel TLC buat nggak ada Google Classroom-nya. Untuk mapel TLJ itu menggunakan Google Form. Ya, kebetulan kan ini pertemuan kedua ya. Iya. Ya, pertemuan pertama kemarin sempat menggunakan video. YouTube. Iya, YouTube. Itu biasanya Pak Ari materinya menggunakan YouTube. Ya, tinggal kalian menyaksikan cara misalkan apa. Ya, terus absensi seperti itu. Untuk Pak Ari belum menggunakan Google Classroom. Ya. Jadi nanti kalau Pak Ari misalkan ada tugas atau materi nanti di share di itu di WA. Ada yang mau tanya lagi? Cukup. Cukup? Cukup. Oke, terima kasih ya. Kalau sudah cukup, berarti ini Pak Ari juga agak buru-buru, agak khawatir karena Pak Ari merasakan wah kok kuotanya entong seperti itu ya. Ya benar apa enggak? Iya. Ya udah cukup ya. Pak Ari ucapkan terima kasih. Salam untuk kedua orang tua kalian di rumah. Tapi ini yang belum ada nanti disampaikan ya. Nanti Pak Ari tetap Pak Ari ini insya Allah nanti ini tak posting juga di YouTube gitu ya. Cukup ya. Oke, kalau cukup Pak Ari akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.